Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman semua sudah mampir ke channel ini dan sudah subscribe ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung. Bisa menyimak video di channel ini. Dipahami betul langkah-langkah apa yang biasanya saya paparkan ya. Di sini saya membahas seputar gastritis dan GERD ya, baik yang disertai dengan anxiety ataupun tidak. Oke teman-teman, seperti biasa komen di sebelah dari teman kita dari KUB Kayu akan saya bacakan. Saya setelah endoskopi hasilnya gastritis itu setelah 4 tahun saya bertahan ya, mungkin jadi setelah 4 tahun itu ya bertahan, kemudian akhirnya endoskopi ya, mungkin seperti itu. Apakah rasa lapar terus pada gastritis itu memang gejalanya? Kalau tidak dituruti malah nggak enak di perut. Nah, seperti itu ya KUB Kayu. Oke KUB Kayu, sebelumnya semoga untuk gastritisnya semakin membaik dengan menjaga pola makan dan pola nutrisinya. Karena gastritis itu adalah suatu kondisi teman-teman ya, di dalam lapisan lambung itu ada peradangan ya. Di dalam mukosa lambung itu ada peradangan. Peradangan pada tahap yang masih biasa-biasa mungkin hangat ya, kemudian sudah naik tingkatnya mungkin panas ya, udah naik lagi tingkatnya mungkin perih ya, dan kalau sudah semakin perih ya sudah terjadi tuka ya, tuka itu luka ya sebenarnya, itu rasanya adalah sakit ya atau nyeri ya, di atasnya perih. Nah saya kurang tahu KUB Kayu ini masih di tahapan mana ya, semoga nggak sampai begitu parah lah ya. Oke, kemudian apakah rasa lapar terus pada gastritis memang gejalanya? Memang pada saat kita mengalami gastritis atau peradangan lambung, umumnya ini kita memang gampang lapar karena sebenarnya tubuh kita ini memerlukan nutrisi. Nah, saat kita mengalami gastritis, penyerapan nutrisi itu juga minim ya, sehingga mungkin kita rasa lapar itu terus datang. Nah, solusinya gimana? Kita makannya harus yang berprotein ya, jadi utamakan protein ya, jadi fokusnya itu proteinnya tuh harus lebih banyak daripada nasinya, jangan nasinya yang banyak, dan makanya jangan sampai terlalu kenyang. Makan dikit-dikit enggak apa-apa ya, makan 3 kali sehari tetap ya nasi ya, jangan terlalu kenyang. Di sela-sela jam makan pagi siang itu boleh kita makan makanan pendamping atau cemilan boleh. Kemudian setiap jam atau setiap setengah jam sering minum ya, dikit-dikit minum, dikit-dikit minum, dikit-dikit minum, minumnya kalau bisa air hangat biar perutnya lebih tenang ya. Dan yang jelas kalau sudah lama mengalami gastritis ya, kakak ini sudah 4 tahunan, itu saran saya tidak boleh minum obat lambung. Memang terkesan saat kita harus stop obat lambung, kita terkesan padahal sama dokter setiap kontrol dikasih ini gitu ya. Nah, kenapa kok saya tidak membolehkan? Karena saya sudah punya pengalaman ya, pengalaman saya saat merawat istri saya yang terkena gastritis ya. Gastritis saya itu kronis ya, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Saya tidak menyombongkan diri saya dan saya tidak berusaha agar teman-teman istilahnya ini menganggap saya wah atau enggak. Memang benar ya, gastritis yang sudah kronis ya, itu adalah suatu kondisi peradangan lambung yang sudah parah. Apakah betul-betul Kak? Karena apa? Saat mengalami gastritis kronis umumnya ya, itu tubuh sudah lemas, tidak berenergi ya, sehingga perlu penanganan yang tepat. Nah, di situ saya berani bilang stop obat lambung karena saya sudah menyatakan saya bukan eh, pakar atau ahli yang mempelajari secara teori, namun saya adalah praktek, berbagi pengalaman gitu ya. Saya punya pengalaman, jadi saya berani untuk mempublikasikan di channel ini. Istri saya dulu 2 tahun minum obat lambung rutin ya, dan tidak semakin membaik malah semakin parah, dan ujungnya obat lambung di stop semua ya. Saya kasih nutrisi untuk perbaikan dari lapisan lambungnya, mukosanya, dan alhamdulillah sekarang sembuh. Sembuhnya tidak instan, sembuhnya tidak instan, sembuh di 5 bulanan ya, bukan waktu yang singkat. Jangan beranggapan teman-teman yang mengalami gastritis mengikuti video saya, mengikuti cara saya, berharap 1 minggu 2 minggu sembuh, enggak gitu. 1 minggu 2 minggu perbaikan pelan-pelan, biasanya rasa perih atau sakitnya akan berkurang sedikit-sedikit. Namun untuk bisa pulih benar-benar sembuh total memerlukan waktu hitungannya bulan. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai 7 bulan. Ada beberapa teman kita di TikTok itu yang sembuh di 7 bulan.
ya. Dan beberapa teman-teman kita yang cuma panas sedikit-sedikit mungkin ya sembuh di 1-2 bulan ya. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mengalami luka lambung, perhatikan. Yang apa yang diperhatikan pola makannya, Kak. Pola makan seperti apa? Jadi teman-teman ya, pola makan ini menjadi perhatian kita karena ketika kita belum mengalami keluhan seputar lambung ini, seputar gastritis atau GERD ya, kita cenderung semua makanan boleh kita makan. Beredar kata-kata boleh makan semua makanan asal tidak berlebihan. Itu sudah menjadi buah bibir atau informasi di mana-mana, dan itu saya dapat juga dari orang tua. Boleh nggak apa-apa, yang penting jangan banyak-banyak. Sehingga saya tuh hampir memakan semua makanan yang ada di muka bumi ini. Kecuali durian, kalau saya memang tidak suka durian ya. Nah, setelah itu teman-teman ya, akhirnya apa teman-teman ya, bagi kita yang pola makannya los ya, belum makan nasi, sudah makan bakso, belum makan nasi, sudah makan mie, sudah makan kerupuk, dan lain-lain, sudah makan seblak. Ini yang menyebabkan peradangan pada lambung kita. Karena apa teman-teman ya? Makanan yang diolah oleh lambung ini adalah makanan-makanan yang ultra processed food. Itu perhatian nomor pertama. Yang kedua, teman-teman ya, kita stres berlebihan juga. Itu juga bisa menyebabkan gastritis. Kemudian sebab-sebab lainnya teman-teman ya, konsumsi obat lambung secara rutin itu juga tidak bagus ya. Dalam suatu kasus, luka lambung tidak semakin membaik tapi semakin parah. Kemudian apa tujuannya diciptakan obat lambung itu untuk protokol jangka pendek ya. Jadi menangani darurat setelah asam lambung ditekan ya, tidak mengenai yang luka, segera dijaga pola makan dan nutrisinya masukkan. Nutrisi-nutrisi apa yang saya pakai? Saya pakai pati Garut atau air kanji. Saya menggunakan madu usahakan kalau sekarang pakai madu hitam, dan saya menggunakan air kunyit juga. Beberapa nutrisi lain yang bisa juga lidah buaya dan binahong. Berbagai macam nutrisi ini bisa untuk pemulihan dari luka lambung kita, dengan syarat harus lepas total obat lambung. Ketika saya mengatakan lepas total obat lambung, banyak yang tidak percaya. Namun ketika teman-teman mempraktekkan sendiri dan hasilnya nyata, silakan teman-teman untuk berbangga diri karena sudah bisa sembuh atau pulih dari gastritisnya. Bagi teman-teman yang belum pulih dan tetap masih rutin konsumsi obat lambung, coba evaluasi lagi, tanyakan kepada dokternya, apakah konsumsi obat lambung dalam jangka waktu panjang aman. Saya yakin jawabannya pasti tidak aman, itu tidak boleh memang. Dan itu saya selalu bertanya kepada dokter, dok apakah obat lambung ini aman jangka panjang? Jawabannya tidak aman. Saya lalu bertanya juga hal yang sama, jawabannya tidak aman. Oleh karena itu, sayangi tubuh teman-teman semua dengan apa? Mempelajari atau belajar seputar keluhannya. Teman-teman mengalami keluhan seputar lambung, ya udah belajar bidangnya lambung aja, jangan yang lain-lain dulu. Lambung pelajari, lihat channel saya, channel teman-teman dokter-dokter lainnya yang membahas seputar lambung, pelajari terapkan, pelajari terapkan, pelajari terapkan sampai menemukan kesembuhan atau pemulihan dari gastritisnya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Saran saya KOBKY itu tadi, saran saya yang saya ajarkan itu tidak berubah karena itu sudah saya jadikan protokol ya, dan protokol itu jika diterapkan akan memberikan dampak yang pelan-pelan. Dampaknya tidak instan memang ya. Kalau teman-teman ingin mempelajari ke beberapa channel-channel lain silakan, atau teman-teman lain silakan ya, intinya cari benang merah atau kesimpulannya kita harus berbuat apa. Jangan lagi dulu makan yang berlemak, bertepung terigu yang digoreng dengan minyak sawit, itu jangan dulu karena menimbulkan peradangan pada tubuh, itu jangan dulu ya, seperti itu. Oke KOBKY, semoga cepat pulih ya. Saran saya itu stop obat lambung jika masih sering konsumsi, dan minum pati Garut atau air kanji setiap pagi dan sore sebelum makan. Minum madu, madunya pakai madu hitam pahit. Setelah minum pati Garut atau air kanji, minum madu, baru boleh makan. Setelah makan siang bikin air kunyit. Air kunyit itu luar biasa, ini tak tunjukkan, saya baru bikin air kunyit teman-teman. Ini saya minum untuk saya sendiri, dipotong-potong, dikasih air panas seperti ini juga boleh, dan bisa langsung diminum. Sesimpel ini, sepraktis ini, bahan-bahan alami ada di sekitar kita. Gunanya untuk apa? Untuk pemulihan dari keluhan kita seputar lambung, baik itu gastritis ataupun GERD. Oke teman-teman semua, tetap patuhi beberapa makanan yang aman dikonsumsi. Jangan makan pedas, asam, berminyak ya, bertepung terigu itu sudah tidak boleh
ya bagi kita yang mengalami gastritis karena nanti lidarnya berat, jangan konsumsi soto rawon, daging-daging sapi dan kambing jangan dulu, susu juga jangan dulu, nanti dulu ya. Jadi konsumsi saja makanan-makanan yang mudah dicerna, contohnya apa? Nasi bisa ya, kemudian sayur bening ya, sop-sopan bisa ya, bayam bisa dikit aja tapi sayurnya. Proteinnya apa Kak? Kita ambil dari telur, ayam ya, dan ikan air tawar. Ikan air laut apa boleh? Jangan dulu. Ya, jangan dulu. Kenapa Kak? Ikan laut itu dicerna oleh lambung kita itu kadang memerlukan ini, enzim pencernaan yang aktif, sangat aktif gitu ya. Nah, syaratnya aktif itu asam lambungnya ini harus ideal. Nah, terkadang teman-teman kita makan ikan laut muntah. Nah, itu karena memang belum bisa dulu. Apakah nanti bisa? Bisa, Kak. Nanti kalau sudah sembuh total silakan. Makan makanan yang berlemak silakan ya. Tapi tunggu nanti biar gastritisnya sembuh atau luka lambungnya sembuh, memerlukan proses karena regenerasi sel. Regenerasi sel di mana? Di lambung tadi, di mukosa lambung, lapisan yang wadahnya asam lambung itu loh Pak. Itu yang harus kita perbaiki dulu biar gastritisnya sembuh. Yakin bisa sembuh ya, karena setiap saya live di TikTok ya, ada beberapa teman-teman yang ragu-ragu. Apakah gastritis bisa sembuh Kak? Apakah gastritis bisa pulih total Kak? Apakah GERD bisa sembuh Kak? Banyak yang ragu-ragu karena apa teman-teman ya? Di situ mungkin mereka memahami itu separuh-separuh. Lihat live saya, lihat live ini lagi, sehingga bingung mau menerapkan yang mana. Saran saya cari saja satu akun ya, semisal akun siapa, entah saya, entah orang, pahami benar-benar. Pahami benar-benar, ambil kesimpulannya, laksanakan dan rasakan hasilnya. Kalau memang dalam jangka waktu berbulan-bulan tidak ada hasilnya, tinggalkan, cari yang lain. Nah, caranya gitu agar apa teman-teman? Satu mentor ini ya bisa memberikan manfaat. Dan yang pasti pilihlah mentor yang sudah pernah mengalami, bukan hanya teori saja. Ya, karena itu penting. Karena kita membahas seputar lambung, kita tidak memerlukan teori yang berdetail, tapi kita memerlukan praktek yang memang sudah pernah bisa dilaksanakan sehingga itu bisa dijadikan acuan ya. Oke teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.